Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2779. Dalam perjalanan kembali ke alam dewa, Ryan harus bertanya kepada Romario alasannya setelah mereka berhenti sejenak. Ayah, mengapa ayah menyeret kami seperti itu? Asteris Pah. Asteris. Romario menamparkan kepala bagian belakang Ryan, marah. Kenapa? Berani sekali kau bertanya kenapa? Kau baru saja akan mengatakan akan membantu menyiapkan pertahanan melawan para penyerbu, bukan? Ryan mengangguk, mengusap kepalanya dengan ekspresi bersalah. Jelas, kita tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Rowan bergabung dengan Romario di sana. Bodoh. Kau lupa, hal yang dapat lebih membantu melindungi Chaos Origin Source saat ini adalah memperbaiki pilar fondasi. Kita tidak bisa membuang-buang waktu dengan perang. Kita harus melakukan bagian kita sebagai gantinya. Romario setuju dengan Rowan. Dia benar. Kita akan kembali bekerja pada pertukaran alam dimensi Leviathan. Tapi, Ryan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana dengan invasi? Bagaimana jika keadaan menjadi tak terkendali? Kalau begitu, kami memang ditakdirkan untuk kalah, Romario berbicara terus terang. Kelompokmu kuat dibandingkan dengan mereka yang selevel denganmu. Tidak salah jika menyebutmu hampir tak terkalahkan di alam ruang waktu. Namun, kontribusimu tidak akan banyak berguna dalam skala pertempuran yang akan terjadi mulai sekarang. Ryan mendesah menanggapi. Baiklah, tapi kita masih jauh dari mendapatkan semua fragmen. Selain itu, masih ada satu fragmen yang belum kita ketahui di mana harus mencarinya. Kita akan memikirkannya setelah kita mengumpulkan sisanya, kata Romario. Untuk saat ini, Sekte Sistem dan anggotanya akan mengabaikan invasi itu sepenuhnya. Semua orang akan bekerja demi pecahan-pecahan itu dan tidak lebih. Mengerti. Ryan hanya bisa menerima. Baiklah. Tiba-tiba, gerbang spasial lain terbuka, dan dari dalam, seekor Leviathan muncul. Fanchon-lah yang menyusul mereka. Kau bisa menungguku, tahu. Romario mengangkat bahu. Menurutmu mengapa kita berhenti di sini? Kami ingin kau menceritakannya kembali. Semua yang terjadi di tanah suci Leviathan. Mereka akan mengerti bahwa segala sesuatunya menjadi jauh lebih rumit. Fanchon mendesah sambil menoleh ke arah asalnya. Grape Vortex, Celestial Realm, Fruves. Ada begitu banyak hal yang membuatku merasa bingung. Ryan segera berbicara. Senior Fanchon, apakah Anda sekarang mengerti mengapa kita membutuhkan pecahan itu di alam dimensi Leviathan? Bisakah Anda berbicara kepada mereka untuk membantu kami menemukan cara mendapatkannya? Kami membutuhkannya untuk memperbaiki pilar fondasi. Tidak akan terjadi. Fanchon langsung menolak. Kami sudah berkali-kali memberitahumu. Bahkan jika kami mau, kami tidak bisa menyingkirkannya dari sana. Tidak seorang pun bisa. Aku tahu kalian semua sedang berusaha untuk menyingkirkannya, tetapi aku jamin itu tidak akan berhasil. Itulah sebabnya aku meminta bantuan, Romario membalas. Mungkin jika kita menggunakan garis keturunan Leviathan, yang terhubung dengannya, itu mungkin berhasil. Seperti yang kukatakan, itu tidak akan terjadi. Fanchon menolak permintaan itu lagi. Coba saja apapun yang ingin kau lakukan sendiri. Namun, kau tidak perlu khawatir. Kami akan mengirimkan para ahli kami sendiri untuk membantu semesta mempertahankan sumber asal kekacauan seperti yang telah kami sebutkan. Kau bisa percaya padaku. Ryan dan Romario hanya bisa menyerah. Selain itu, mereka cukup yakin bisa mengambilnya begitu mereka menukar dimensional realms. Hanya saja Leviathan benar-benar tidak menyadari kekuatan circuit reformation dan terutama kemampuan simulasi Soul Gem Dimensional Realm. Jika mereka tahu, Fanchon dan yang lainnya tidak akan begitu yakin. Baiklah, jangan berlama-lama. Kita semua punya hal yang harus dilakukan. Ayo kembali. Romario dengan cepat membuka spatial gate dan pergi bersama semua orang. Fanchon menggunakan gerbang yang sama karena gates Romario bisa terhubung lebih jauh. Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, pesawat luar angkasa utama di luar semesta berguncang, menyebabkan semua penghuninya gemetar ketakutan. Baru saja, teriakan yang didukung oleh sejumlah besar energi surgawi menyebar ke segala arah. Bahkan pesawat luar angkasa lain di sekitarnya mendengarnya. Di dalam pusat komando pesawat luar angkasa utama alam semesta garisan, tidak ada lagi pusat komando. Baru saja, Flavio meledak dalam kemarahan,
memusnahkan semua yang ada dalam radius 10 kilometer di sekitarnya. Namun, dia tidak membunuh siapapun. Ketika kru menyadari bahwa Grape Vortex telah hancur, mereka tahu apa yang akan terjadi dan segera menggunakan sistem spaceship untuk berteleportasi jauh dari Flavio. Pada akhirnya, semua kerusakan hanya bersifat material, tidak membawa kehidupan apapun. Begitu keadaan mulai tenang, beberapa bawahan terdekat Flavio mengumpulkan keberanian dan berteleportasi kembali ke pusat komando yang kini telah hilang. Melihat besarnya kerusakan, mereka tahu mungkin butuh beberapa hari untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Flavio masih terengah-engah karena marah. Itu apa-apaan itu? Bagaimana mereka bisa menguasai Grape Vortex dan mengaktifkan penghancuran dirinya sendiri? Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Salah satu bawahannya menelan ludah dan berkata, "Tuan, tepat sebelum ledakan, saya mendeteksi penggunaan kunci dekode garisan universe. Apa katamu?" Flavio segera menggunakan energi surgawinya dan menarik leher bawahannya. Bagaimana mungkin ada orang di alam semesta yang menyebalkan ini yang memiliki kunci dekode kita? Hanya kapal utama yang memilikinya. Bawahan itu ketakutan, tetapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah melihat ke sekeliling ke arah anggota kelompoknya yang lain. Bagaimana mungkin Flavio tidak mengerti maksudnya? Apakah kau mengatakan kita punya pengkhianat di sini? Seseorang memberikan kunci pemecahan kode kita kepada semut-semut di alam semesta itu. Saya tidak yakin, Tuan, jawab lelaki itu dengan susah payah. Namun, saya sungguh tidak dapat memikirkan penjelasan lain. Kecuali, ada seseorang di alam semesta itu yang terhubung dengan jajaran tinggi garisan. Flavio membiarkan orang itu pergi dan menyipitkan matanya. Dia memilih sendiri setiap anggota kelompoknya, dan hanya mereka yang memiliki kunci decoding di pesawat luar angkasa utama. Dia merasa terlalu sulit untuk percaya bahwa ada pengkhianat di tengah-tengah mereka. Namun, lebih sulit lagi untuk percaya bahwa ada orang di alam semesta lisan yang memiliki hubungan dengan eselon tinggi alam semesta garisan untuk memperoleh kunci tersebut. Orang seperti itu akan memiliki pangkat yang bahkan lebih tinggi daripada dirinya sendiri di garisan. Apa yang salah dengan tempat ini? Bab 2780. Hal pertama yang dilakukan Solgem saat ia kembali bersama yang lain ke alam dewa adalah membantu sistem komunikasi. Sistem yang diciptakan Ryan memiliki kriptografinya sendiri, tetapi Solgem menganggapnya sebagai lelucon belaka. Pengodean seperti ini benar-benar buruk. Ambil ini, ia melemparkan beberapa jade slip kepada para ahli di sana. Mintalah master formasi kalian untuk mengganti kode dari yang ada di jade slip. Jika tidak, kalian dapat yakin bahwa para penyerbu akan dapat menyadap semua komunikasi dengan mudah. Gragatu dan Himmel memiliki dua server sistem komunikasi utama di alam dewa, server humanoid dan server binatang iblis. Mereka segera mengatur agar kepingan giok dikirim ke tempat yang tepat. Para malaikat dan iblis juga mengerjakan sistem mereka sendiri, tetapi mungkin akan memakan waktu lebih lama untuk menerapkannya. Baiklah, mari kita bahas langkah selanjutnya sekarang, Solgem berbicara kepada semua orang. Pertama, segera bagikan informasi tentang peristiwa yang terjadi di Grape Vortex ke ketiga alam yang lebih tinggi. Semua orang harus tahu bahwa semuanya sudah dimulai dan harus bersiap, lalu. Kembali ke alam dimensi Leviathan, para Leviathan di alam ruang waktu dan alam keilahian telah menyadari bagaimana rasa bahaya dari lingkungan sekitar menghilang. Setelah beberapa hari, Romario kembali bersama kelompok Fancon dan Ryan. Rapat dewan lainnya segera diadakan, dan Fancon melaporkan semua yang terjadi. Dan beginilah semuanya terjadi. Floke menyipitkan matanya sementara para tetua menunjukkan ekspresi mengerikan. Memikirkan bahwa alam semesta kita sudah begitu dekat dengan kehancuran. Kau menyebutkan bahwa sedikit waktu Grape Vortex berada di sana sudah cukup untuk mengganggu kestabilan alam semesta. Seberapa buruk itu? Aku tidak tahu, Fancon menggelengkan kepalanya. Itulah yang dikatakan orang bernama Solgem itu. Meskipun begitu, kurasa dia tidak berbohong. Dia hampir terbunuh hanya karena mencoba menghancurkan Grape Vortex. Kau tidak tahu betapa mengerikannya hukum dan kekuatan spasial di balik bilah yang memotong kepalanya. Aku sudah takut dengan kekuatan semi-celestial saat melihat mereka menyerang Grape Vortex. Namun, orang dari alam celestial itu berada di liga yang sama sekali berbeda. Menyebut diriku semut sudah melebih-lebihkan kekuatanku dibandingkan dengan musuh.
Flockey mengangguk dan bangkit dari tempat duduknya untuk berbicara. Kami tidak mempersiapkan apa-apa. Seperti yang disepakati dengan para ahli di pusat Realm of Gods, kami mengirimkan sebagian besar pasukan tempur kami untuk mendukung upaya pertahanan. Karena tanah suci kami terletak di tempat yang cukup terpencil di Realm of Gods, kami mungkin tidak perlu khawatir tentang pertempuran yang akan mencapai tempat ini dalam waktu dekat. Mengirim bantuan hanya akan membantu. Ada yang punya pendapat. Para tetua dan tetua tinggi ras Leviathan menggelengkan kepala. Dengan kata-kata Van Chon, seorang tetua tinggi dan Leviathan alam dewa tingkat puncak, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Baiklah, Flockey merasa puas dengan tanggapan semua orang. Kami hanya akan mempertahankan pasukan minimum yang diperlukan untuk melindungi tanah kami untuk berjaga-jaga. Sisanya akan berangkat ke pusat alam dewa besok. Ryan dan Romario tidak hadir dalam rapat. Sebaliknya, mereka kembali mengerjakan formasi yang akan menukar alam dimensi yang asli dan yang palsu. Droman dan Fix tetap tinggal selama hari-hari terjadinya Grape Vortex, jadi mereka memajukan proyek tersebut sedikit sambil mengerjakan alam yang asli dan yang palsu. Tuan, bagaimana keadaanmu? Ryan bertanya kepada Droman di dalam replika alam dimensi. Droman mengangguk. Kau tidak keluar terlalu lama, jadi keadaan masih sama saja. Tentu saja, kami menempatkan lebih banyak lagi dimensional beacon formation, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Ryan tidak keberatan. Itu sudah cukup bagus. Formasi suar dimensi seharusnya sudah terhubung ke suar di alam dimensi Leviathan. Apakah ada masalah dengan kompatibilitas atau apapun? Droman merenung sejenak dan menatap Fix. Fix, apakah kamu juga merasa bahwa hubungan antara yang asli dan replikanya agak terlalu lemah? Fix, sebagai pemimpin kelompok master formasi di alam Leviathan, mengangguk. Kau juga menyadarinya. Ia kemudian menatap Ryan. Koneksi antara berbagai suar sudah terbentuk, tetapi tampaknya ada beberapa gangguan. Aku juga bertanya-tanya apakah itu hanya terjadi di pihakku. Namun, tampaknya hal yang sama terjadi pada Droman dan aku. Romario juga ada di sana. Mari kita lihat salah satu formasi beacon. Kelompok mereka dengan cepat terbang ke tengah laut cermin di dalam replika. Di dasar laut, orang bisa melihat formasi besar dengan ratusan ribu rune rumit, terutama rune spasial. Romario dan Ryan mendekatinya bersama Droman dan Fix dan menggunakan indera surgawi mereka untuk memeriksa keadaannya. Tak lama kemudian, Ryan dan Romario menyipitkan mata. Benar, suar terhubung, tetapi sinyalnya terlalu lemah. Kemungkinan besar itu karena fragmen yayasan semesta, kata Droman. Benda itu terhubung ke seluruh alam dimensi. Benda itu juga akan diteleportasi saat pertukaran terjadi, jadi mungkin itu yang menyebabkan gangguan. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, Ryan membuat Sister Orb muncul di luar. Sister Orb, kamu mungkin bisa merasakannya lebih baik dengan koneksimu ke kontrol orb. Baiklah, coba kulihat. Sister Orb segera memasukkan inderanya ke dalam formasi dan akhirnya menyetujui kata-kata Droman. Dia benar, karena formasi juga akan memindahkan fragmen, kita harus memperhitungkan kekuatan fragmen. Sekarang beacon menghubungkan antara alam dimensi nyata dan replika, mereka juga memasukkan fragmen ke dalam jangkauan operasi mereka. Kekuatan fragmen jelas-jelas mengacaukan segalanya. Ryan mendesah sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Apa sekarang? Semuanya harus sempurna, atau kita bisa menghancurkan kedua alam dimensi sekaligus. Romario mengangkat bahu. Apalagi, kalau sinyalnya terlalu lemah di antara suar, kita harus meningkatkan kekuatannya untuk mengatasi gangguan. Hanya saja, itu mungkin akan menambah waktu sekitar 1 tahun lagi untuk rencana kita. Ryan tidak melihat alternatif lain. Kita hanya bisa melakukan itu. Bab 2781. Saat Ryan, Romario, dan Master Formasi lainnya mengerjakan formasi, Roan membawa kelompok Leviathan muda lainnya dan berangkat untuk melatih mereka. Ia juga mendapatkan banyak murid dari Sekte Sistem karena ini adalah kesempatan yang baik untuk melatih mereka semua. Ia memberikan prioritas kepada mereka yang berada di alam Void Tempering dan alam transisi, yang jumlahnya cukup banyak di dalam Sekte Sistem dan binatang iblis di alam dimensi permata jiwa. Para Leviathan melakukan apa yang diperintahkan Flockey. Keesokan harinya, sekelompok besar Leviathan, semuanya di alam elemental space dan di atasnya, meninggalkan alam dimensional, menuju pusat alam dewa. Di dalam kelompok ini,
Anda dapat menemukan total 27 Leviathan alam dewa, yang cukup luar biasa untuk satu ras. Itu menunjukkan seberapa besar kekuatan fragmen itu membantu Leviathan dalam kultivasi mereka. Begitulah, setahun pun berlalu. Asteris ledakan, dentuman, 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 dentuman. Kirim bala bantuan ke sisi kiri area ke-45. Jauhi jangkauan senjata pesawat luar angkasa. Ucap seorang iblis di dunia bawah. Seketika, ratusan ribu iblis datang dari belakang, menyerang area kecil tempat banyak ahli dari ras lain terlihat. Mereka mengenakan pakaian yang sama, semuanya dengan lambang alam semesta garisan. Pertarungan brutal segera terjadi tetapi dengan cepat dikalahkan oleh ratusan pertempuran lain yang terjadi secara bersamaan di sekitar. Di belakang pasukan alam semesta garisan, orang bisa melihat total 10 pesawat luar angkasa, semuanya sama besarnya dengan reruntuhan bintang. Masing-masing pesawat itu bisa menampung ratusan juta ahli, jadi orang hanya bisa membayangkan berapa jumlah totalnya. Siklus Samsara. Sansara juga berada di medan perang, meskipun ia bertempur puluhan ribu kilometer jauhnya dari pasukan manapun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning karena kekuatan waktu bekerja dengan cara yang aneh. Sansara adalah seorang iblis, tetapi ia juga memahami dua hukum yang berbeda. Sebagai seorang iblis, salah satunya jelas merupakan hukum kegelapan. Sedangkan yang lainnya, merupakan hukum reinkarnasi. Kekuatan waktu Sansara langsung menyerang seorang ahli dari alam semesta garisan. Jika orang itu tidak melakukan apapun, ia akan langsung menua dan berubah menjadi debu dalam beberapa detik. Seluruh hidupnya akan berlalu dalam sekejap. Pria itu mendengus dan tidak hanya menonton. Dark Clouds dengan cepat berkumpul di sekitarnya saat dia memadatkannya menjadi bola energi hitam. Baju zirahnya juga bersinar dengan Dark Clouds, yang tampaknya meningkatkan kekuatan bola energi hitam lebih banyak lagi. Tepat setelah itu, dia melemparkannya ke arah serangan Sansara. Asteris Bus. Sesuatu yang aneh terjadi. Hukum waktu dan reinkarnasi di dalam serangan Sansara tampaknya diserap oleh bola energi hitam, yang dengan cepat menghilang setelahnya. Semut dari alam semesta yang terisolasi benar-benar bodoh. Kalian masih belum benar-benar tahu esensi hukum. Itulah sebabnya aku tidak suka menjadi bagian dari kejadian ini. Itu tidak menyenangkan. Begitukah? Sansara tersenyum dingin. Pada saat berikutnya, lengan kiri pria itu tampak menua selama bertahun-tahun, memaksa pria itu untuk melepaskannya dan mundur. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Pria itu yakin dia telah menetralkan semua serangan Sansara. Namun, dia bahkan tidak tahu bahwa dia terkena serangan itu. Sansara mengangkat bahu. Apakah menurutmu kau satu-satunya yang memiliki circuit reformation armor yang bagus itu? Tentu, milik kita tidak secanggih itu, tetapi ini adalah rumah kita. Dengan menggabungkan keduanya, kita pasti bisa menutupi kekurangannya. Ada rahasia lain di balik peningkatan kekuatan Sansara juga. Relik dunia bawah. Saat ini, Black Locust menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan semua iblis di medan perang. Relik dunia bawah, yang memiliki fragmen pilar yayasan alam semesta, adalah sesuatu yang pastinya tidak diduga oleh musuh. Asteris Zuul, ledakan. Asteris. Pertarungan lain antara semi-celestial juga terjadi di sudut lain. Turen, yang berjanji akan mengabdi selama 100 tahun kepada iblis, terlibat dalam adu argumen sengit dengan seorang semi-celestial dari garisan. Beruntung baginya, hukum lawannya tidak cocok dengan hukumnya sendiri, jadi ia mampu bertarung dengan setara dengan bantuan sistem armor milik Ryan. Ia mendapatkan sebagian dari armor tersebut setelah Black Locust kembali ke dunia bawah. Sejauh ini, tidak ada pihak semi-celestial yang mulai menggunakan pemahaman hukum mereka. Pertarungan baru saja dimulai, dan itu pasti akan berlangsung sangat lama. Kedua belah pihak saling menyelidiki. Turen menoleh ke belakang sejenak, melihat pintu masuk jalur reinkarnasi di kejauhan. Agar mereka muncul di sini, sepertinya jalur reinkarnasi penting bagi mereka. Mereka mungkin ingin mencegah para ahli tingkat tinggi yang dapat menyimpan ingatan mereka selama reinkarnasi untuk bereinkarnasi sama sekali. Sayang sekali, dengan relik dunia bawah, mereka akan membutuhkan lebih dari sekadar ini. Namun, ini masih jauh dari medan perang yang sebenarnya. Di surga, Dalkiel memimpin pasukan yang terdiri dari miliaran malaikat saat mereka melawan para ahli dari 15 pesawat luar angkasa lainnya. Gabriel. Ya, Tuan, Gabriel segera muncul di sisinya.
Dalkiel adalah seorang semi-celestial dan, pada saat yang sama, adalah guru Gabriel. Apakah kamu masih menyimpan batu kecil itu? Tanya Dalkiel. Gabriel segera meraih ke dalam pocket dimensional realm miliknya dan mengeluarkan benda yang diminta Dalkiel. Ini, Master, jika si kembar ada di sini, mereka pasti akan langsung mengenalinya. Tidak diragukan lagi itu adalah Universe Foundation Fragment. Si kembar mendengar Gabriel memilikinya, dan memang benar begitu. Berikan padaku, pinta Dalkiel, dan Gabriel menurutinya tanpa meminta apapun. Dalkiel kemudian meletakkan fragmen itu di dalam artefak yang tampak seperti giroskop. Giroskop itu kuno, bahkan lebih tua dari Dalkiel sendiri. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya, atau apakah itu berasal dari semesta ini sama sekali, seperti relik dunia bawah. Jumlah ahli yang tahu keberadaannya dapat dihitung dengan satu tangan, dan mereka semua adalah malaikat. Sekarang, untuk pertama kalinya, ia menunjukkan kehadirannya kepada dunia. Tuan, apakah bijaksana untuk menunjukkan segel surga secepat ini? Gabriel tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dalkiel mendesah menanggapi. Aku tidak punya pilihan lain. Yang lain sudah keluar, jadi aku harus melindungi surga sementara mereka mengurus sisanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dalkiel mengaktifkan segel surga, dan elemen cahaya dan hukum yang kuat segera menyebar hingga jarak setengah benua. Semua malaikat terkejut, karena belum pernah merasakan hubungan setinggi itu dengan elemen cahaya dan hukum mereka sebelumnya. Setelah itu, Dalkiel memerintahkan dengan ekspresi dingin. Serang. Maka dimulailah pula peperangan melawan penjajah dari garisan di langit. Bab 2782. Di alam dewata, tempat di mana jumlah ras paling banyak berada di alam semesta, seseorang dapat menemukan pesawat luar angkasa garisan di 3 lokasi berbeda. Himmel bersemangat dalam wujud regal Phoenix-nya di atas bangunan utama dekat pintu masuk temporal path. Di kejauhan, ia dapat melihat 10 pesawat luar angkasa. Ia juga dapat merasakan kehadiran seorang ahli alam semi-celestial yang bersembunyi di belakang pasukan raksasa di depannya. Sofriksa, apakah kau tahu apakah ini akan cukup? Tanya Himmel dengan lencana komunikasinya. Sofriksa, sang pemerhati ras roh, menggelengkan kepalanya di dekat pohon roh ras roh. Pohon ini memiliki arti penting bagi roh semua ras di alam dewa. Si kembar tidak pernah memiliki kesempatan untuk datang ke sini, tetapi mereka tahu tentang keberadaannya. Dikatakan bahwa pohon ini mampu mengatur tingkat kelahiran roh baru sampai batas tertentu, meskipun tidak seorang pun tahu apakah itu benar. Pada saat itu, 10 pesawat luar angkasa lain dari garisan juga sedang mengepung pohon ini. Tidak tahu, Sofriksa menjawab panggilan telepon di lencana komunikasinya. Lihatlah itu. Jika kau memperhatikan indera ketuhananmu, kau akan melihat bahwa setiap orang di pasukan itu memiliki baju besi menyebalkan yang dimiliki Frufes. Ryan membuat beberapa baju besi lagi dan memberikannya kepada kita. Namun, kau dan aku tidak dapat menggunakannya karena baju besi itu tidak dibuat untuk ras yang tidak berwujud humanoid. Kita berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di sini. Selain itu, Himmel tahu apa yang dimaksud Sofriksa. Memang, dunia bawah tampaknya memiliki relik dunia bawah untuk menutupi perbedaannya. Aku belum terlalu yakin, tetapi laporan mengatakan bahwa surga juga memiliki sesuatu yang serupa yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Kami dari alam dewa tidak memiliki yang seperti itu. Namun, kami memiliki satu hal. Himmel kemudian mengangkat sayapnya. Seketika, langit menjadi gelap saat pasukan yang jumlahnya sangat banyak mulai muncul. Setiap anggota, paling tidak, berada di alam transisi. Kita punya jumlah. Sebaiknya kita gunakan saja. Sofriksa tidak menunda saat indera surgawinya menyebar ke medan perang yang akan segera terjadi. Roh-roh yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk aneh juga terbang ke langit, pasukan mereka melampaui musuh dengan jumlah lebih dari 3 kali lipat. Kurasa kita hanya bisa bertahan dengan apa yang kita miliki. Namun, tepat saat Sofriksa memberi perintah, kilatan cahaya hijau datang ke arahnya, memaksanya untuk menghindar. Detik berikutnya, tombak muncul di punggungnya, yang bertujuan untuk menghabisi nyawanya dalam satu gerakan. Sofriksa mendengus menanggapi. Dia adalah seorang pengamat, ras roh yang sangat langka. Dari kelihatannya, musuh benar-benar tidak tahu banyak tentangnya, atau mereka tidak akan pernah mencoba untuk merebutnya kembali.
Ribuan mata tiba-tiba muncul di ujung tentakelnya, semuanya melihat ke segala arah. Tombak itu kemudian menembus tubuh Sofriksa. Namun, tubuh itu mulai menghilang seperti Fata Morgana. Sofriksa muncul kembali tidak jauh dari sana, melihat ke arah pemegang tombak. Lawannya memiliki dua tanduk dan pantat berbulu di bagian belakang sementara keduanya bercampur dalam bentuk humanoid. Kurasa ini pertemuan pertama kita, Tuan. Aku Sofriksa, seorang semi-celestial dari Beholder Rache. Sang semi-celestial menatap Sofriksa sambil menyipitkan matanya. Sungguh ras yang jelek. Aku Soma, komandan pasukan ini dan anggota ras Matagar. Ngomong-ngomong, tidak bisakah kau diam saja? Bertarung tidak ada artinya. Alam semestamu yang lemah tidak akan pernah bisa melindungi Chaos Origin Source. Tidak perlu melakukan semua ini. Kita bahkan mungkin membawa seseorang sepertimu kembali ke alam semesta kita, tahu. Para semi-celestial selalu dibutuhkan. Sofriksa mendengus menanggapi. Begitukah? Kenapa hal pertama yang kau lakukan adalah mencoba membunuhku? Itu tidak terlihat seperti tindakan seseorang yang mencoba merekrut teman baru. Bagaimanapun, aku bertanggung jawab atas semua roh di alam dewa, jadi aku tidak bisa begitu saja menyerahkan mereka. Soma mengangkat bahu. Baiklah, aku sudah memperingatkanmu. Soma segera menyerang lagi saat indera ketuhanannya menyebar. Perintahnya sampai ke setiap anggota pasukan garisan di sana, menyebabkan pertempuran dimulai. Himmel mendengar kata-kata Sofriksa melalui lencana komunikasi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mereka memang memiliki berbagai kepribadian yang berbeda. Matanya masih terfokus pada suatu titik tertentu yang berjarak puluhan ribu kilometer. Di sana, lawannya yang semi-celestial berdiri diam, bersembunyi di balik pasukannya. Dia tampaknya tidak berniat untuk melawan Himmel saat ini. Dua orang bisa memainkan permainan ini. Himmel membiarkan pasukannya maju dan menyerahkan komando kepada berbagai ahli strategi di sekitarnya. Dia adalah binatang iblis, sama sekali tidak ahli dalam peperangan. Ada orang-orang yang jauh lebih cocok untuk tugas ini. Satu-satunya misinya adalah menghentikan semi-celestial milik pihak lain jika dia menyerang. Tempat terakhir di alam dewa yang mendapat perhatian pasukan garisan bukanlah di alam dewa, melainkan di depan kepala besar yang lebih mirip kura-kura. Hyeoumu jelas tidak ditinggalkan sendirian. Alam semesta garisan tahu tentangnya dan membunuhnya akan memberikan pukulan telak bagi kekuatan alam semesta secara keseluruhan. Hyeoumu menatap titik-titik kecil itu. Bahkan pesawat luar angkasa itu sendiri tampak seperti bintik-bintik debu di matanya. Anak-anak garisan, benarkah? Namun, tidak ada seorang pun yang menolong Hyeoumu. Ia sendirian bersama para ahli alam semesta garisan. Di depannya, tidak kurang dari 4 semi-celestial berdiri. Jika bukan karena kehadiran mereka sebagai semi-celestial, tidak seorang pun akan pernah berpikir mereka dapat menimbulkan ancaman bagi keberadaan seperti Hyeoumu. Pemimpin mereka tersenyum tipis tetapi tidak menyerang. Sebaliknya, ia melangkah maju beberapa langkah untuk berbicara terlebih dahulu. Namaku Horan. Aku telah mengunjungi begitu banyak alam semesta. Namun, ini pertama kalinya aku melihat makhluk sebesar dirimu. Bagaimana dengan ini? Seseorang sepertimu pasti akan menjadi hewan peliharaan favorit para ahli alam surgawi di luar sana. Tidak, lupakan celestial. Mungkin salah satu dari orang-orang aneh itu mungkin menunjukkan minat padamu. Apakah kau mempertimbangkan untuk kembali ke garisan bersama kami? Ini jelas bukan kesepakatan yang buruk untukmu. Kau dapat bertahan hidup dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi jika kau bermain dengan baik. Bab 2783. Hyeoumu menggelengkan kepalanya, yang membuat ruangan bergetar hanya dengan gerakan sederhana itu. Anak-anak zaman sekarang benar-benar berani. Bagaimanapun, aku harus menolak tawaranmu. Bahkan jika aku ingin menerimanya, aku tidak akan bisa. Aku terikat oleh perjanjian, dan aku tidak bisa meninggalkan ini. Tempat ini. Namun, kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Pergilah dari hadapanku. Aku lebih suka tidak terlibat dalam pertempuran. Kalau tidak, aku harus menguburmu di sini. Hahaha. Tawa Horan bergema, sangat kontras dengan suasana tegang. Kau, mengubur kami. Kau menganggap kami bodoh. Alam semesta ini tidak mampu menampung para ahli alam surgawi. Kau paham betapa seriusnya itu. Itu artinya, paling banter, kau adalah seorang semi-celestial, sama seperti kami. Dan lihatlah sekeliling. Para penghuni alam semesta ini bahkan tidak mau repot-repot datang dan membantumu dalam pembelaanmu.
Jangan khawatir, kata Hyeomu. Anak-anak di semesta ini ingin datang. Akulah yang mengatakan mereka tidak akan berguna dan memerintahkan mereka untuk melakukan apapun selain datang dan menggangguku di sini. Aku lebih dari cukup untuk menghadapi kelompok kecilmu. Suara Horan terdengar menantang. Begitukah? Kalau begitu, mari kita uji kata-katamu dan lihat apa yang sebenarnya mampu kamu lakukan. Keempat semi-celestial segera menggabungkan kekuatan dan serangan pun dimulai. Meskipun surga, dunia bawah, dan alam dewa diserang oleh pasukan garisan, tempat-tempat ini sejauh ini merupakan lokasi yang paling penting. Setengah dari armada garisan digunakan untuk menyerang mereka. Adapun sisanya, jauh di luar angkasa, jauh dari alam dewa, ada tempat khusus yang diketahui oleh semua ahli yang setidaknya mencapai alam dewa. Sebagian besar ahli alam ruang waktu juga mengetahui lokasi ini, dan beberapa bahkan datang ke sini untuk melihatnya. Di sini, kekuatan ruang, waktu, dan elemen meningkat berkali-kali lipat. Akhirnya mencapai titik di mana tidak ada seorang pun yang bisa melangkah lebih jauh, bahkan semi-celestial. Tentu saja, semi-celestial dapat melangkah lebih jauh daripada siapapun di lingkungan ini. Jauh di kejauhan, puluhan juta kilometer jauhnya, ada pilar raksasa cahaya gelap dan putih yang membentang sejauh mata memandang. Namun, apa yang dapat dilihat oleh mereka yang berada di sana bahkan tidak sepersekian pun dari ukuran total pilar tersebut. Pilar ini melepaskan tekanan yang mampu menekan segalanya, termasuk hukum-hukum alam semesta. Itu jelas merupakan pilar fondasi semesta, yang sama yang retak dan kehilangan 14 pecahan. Jika seseorang melihatnya dengan lebih saksama, orang akan melihat bahwa energi di sekitarnya berkedip-kedip. Gelombang tekanan yang dipancarkannya juga berosilasi tanpa henti, sesuatu yang belum pernah dialami oleh para ahli yang mengetahuinya sebelumnya. Jangan lupa bahwa pilar tersebut juga bertindak sebagai penyaring bagi energi kekacauan dari sumber asal kekacauan setelah melewati penghalang yang melindungi sumber itu sendiri. Dengan melemahnya sumber asal kekacauan, hal itu secara alami memengaruhi pilar fondasi alam semesta. Itulah sebabnya fenomena seperti itu terjadi padanya sekarang. Sayang sekali, saat ini, semua pakar di area itu tidak peduli tentang hal itu. Itu karena, tepat di depan mereka, separuh armada garisan lainnya berdiri. Hampir 50 pesawat luar angkasa, masing-masing tidak lebih kecil dari reruntuhan bintang, beberapa bahkan lebih besar. Di sisi alam semesta lisan, Gragatu, Kavan, Huban, dan beberapa semi-celestial lainnya menunggu. Di alam semi-celestial saja, Anda sudah memiliki 15 dari mereka, dan itu hanya semi-celestial yang memperlihatkan kehadiran mereka. Seseorang tidak dapat mengabaikan kemungkinan masih banyak yang tersembunyi. Di sekeliling mereka, ratusan ahli alam keilahian pada berbagai tahap juga berdiri mengawasi pasukan garisan di kejauhan. Anda juga dapat menemukan Leviathan di sana. Semakin rendah tingkat kultivasi, semakin banyak ahli yang ada. Dengan semua alam berkumpul bersama untuk satu alasan ini, bahkan para ahli yang paling terpencil yang tidak pernah muncul sebelumnya pun hadir. Puluhan ribu ahli alam ruang waktu. Puluhan juta ahli alam angkasa elemental. Dari sana dan ke bawahnya, jumlah pakar memasuki angka ratusan juta. Pada saat Anda mencapai Void Temping Realm, jumlahnya sudah mencapai ratusan miliar. Namun, itu berhenti di situ. Kecuali beberapa pengecualian di sana-sini, Anda tidak dapat melihat para ahli di Transition Realm dan di bawahnya. Alasannya sederhana, kebanyakan dari mereka tidak akan mampu menahan tekanan Universe Foundation Pilar, jadi kehadiran mereka tidak berarti. Di pihak garisan, mereka tidak jauh berbeda. 10 ahli semi-surgawi berdiri. Namun, nasib mereka sama saja. Anda bisa melihat 10, tetapi apakah ini benar-benar semua ahli semi-surgawi mereka? Tidak seorang pun benar-benar mempercayainya. Tiba-tiba, sebuah pesawat ruang angkasa kecil, yang ukurannya tidak lebih dari beberapa kilometer, mendekati bagian depan medan perang, memposisikan dirinya di antara kedua pasukan. Dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa di belakang, pesawat itu tampak seperti setitik debu. Meskipun demikian, pasukan garisan memandang pesawat itu dengan hormat. Gragatu, Kavan, Nayail, dan Kilindou saling memandang dan mengangguk. Mereka bergerak ke depan, berhenti beberapa kilometer dari pesawat luar angkasa kecil itu. Beberapa detik kemudian, muncullah sebuah gambar holografik yang ukurannya puluhan kali lebih besar dari kapal itu,
memperlihatkan sosok seorang pria yang tampaknya berusia 30-an. Sosok itu adalah Flavio Trocre, ahli alam surgawi. Jadi kalian semut yang berhasil menghancurkan Omni Vortex kami. Flavio berbicara dengan nada menghina. Omni Vortex. Gragato menyipitkan matanya. Apakah kau berbicara tentang Grape Vortex? Itu adalah nama yang diberikan saat proyek konstruksi masih dalam tahap konseptual oleh Lingan Universe, jelas Flavio. Garisan Universe kami memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang mesin skala semesta semacam ini, jadi setelah kami menaklukkan Lingan, kami menyelesaikan proyek tersebut dan memberinya nama yang lebih sesuai. Gragato dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya mereka berbicara dengan para penyerbu, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang mereka. Sekarang, hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa pasukan garisan mampu menaklukkan alam semesta yang juga merupakan ancaman bagi mereka. Mereka mengetahui dari Romario dan si kembar bahwa Lingan adalah alam semesta dengan beberapa alam semesta lain di bawah sayapnya. Namun, ia dikalahkan oleh orang-orang di depan mereka. Mereka harus memilih kata-kata mereka dengan hati-hati mulai sekarang. Bab 2784. Flavio tidak membuang waktu dan langsung ke topik utama. Menyerahlah sekarang, dan setidaknya aku bisa membawa beberapa ahli dari alam semestamu kembali ke Lingan. Kekuatan garisan menjangkau jauh, dan kau tidak akan diperlakukan buruk. Kau mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai alam surgawi suatu hari nanti. Bagaimana dengan sisanya? Tanya Kavan dengan ekspresi dingin. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dari ketiga alam tinggi dan alam fana. Siapa peduli jika beberapa semut mati? Tanya Flavio balik. Kau bahkan tidak perlu khawatir tentang mereka. Pesawat luar angkasa kami memiliki lebih dari cukup ruang untuk menampung semua teman dan keluargamu. Sederhananya, kami dapat menampung siapapun yang penting bagimu. Bohong jika sebagian dari mereka mengatakan tidak tergoda. Itu adalah jalan keluar yang aman dan kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam surgawi. Para iblis, khususnya, tidak akan terlalu peduli dengan sisa kehidupan para iblis. Namun, saat itulah Flavio menambahkan, tawaran ini hanya berlaku untuk ahli alam dewa dan alam semi-celestial. Semua orang lainnya dikecualikan. Apa? Para ahli alam ruang waktu dan di bawahnya, yang merupakan mayoritas, terkejut. Bukankah itu berarti mereka juga akan mati? Untuk sesaat, mereka pikir mereka termasuk dalam tawaran itu, tetapi dari kelihatannya, mereka tidak termasuk. Jangan lupa bahwa hanya ada beberapa ratus ahli alam dewa di sini pada berbagai tahap kultivasi yang berbeda. Bahkan jika Anda membawa serta semua keluarga, teman, Anda mungkin tidak akan memiliki lebih dari beberapa ratus ribu, dan itu sudah berlebihan. Itu karena para ahli di level mereka telah lama hidup lebih lama dari kebanyakan orang yang mereka kenal di masa lalu, jadi mayoritas adalah serigala penyendiri yang hampir tidak memiliki keluarga atau teman untuk diajak bicara. Orang bahkan tidak perlu mempertimbangkan semi-celestial, yang jumlahnya hanya beberapa puluh. Akhirnya, Kavan mendengus. Sungguh gagasan yang konyol. Sebaiknya kau berbalik dan pergi. Pertama-tama, jika kau benar-benar bisa menaklukkan alam semesta kami dengan mudah, kau tidak akan memberikan tawaran seperti itu kepada kami. Kau tahu bahwa kami akan membuat hidupmu sangat sulit, jadi kau mengarang omong kosong ini. Gragato mengangguk cepat. Bahkan jika beberapa dari kami menerima tawaranmu, apa yang akan terjadi pada kami? Kami mengkhianati alam semesta kami sendiri, jadi mengapa kau mempercayai kami untuk hidup di alam semestamu sendiri? Kemungkinannya adalah begitu kami dibawa ke tempat terbuka, kau akan menghabisi kami dengan mudah. Itu benar. Saat ini, mereka memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dan seluruh pasukan kultivator dari alam semesta lisan. Namun, jika Flavio berbohong dan hanya ingin mengeluarkan para ahli terbaik, apakah akan sangat mudah untuk membunuh mereka dari tempat yang jauh? Flavio sendiri adalah seorang ahli alam surgawi. Tidak ada satupun dari semi-surgawi dari lisan yang akan mampu bertahan hidup jika Flavio menargetkan mereka begitu mereka meninggalkan alam semesta. Anda harus cukup mempercayai kata-kata Flavio, tetapi apakah Anda benar-benar akan mempercayainya? Para iblis bisa dikatakan sebagai orang yang paling mudah dikhianati. Namun, di saat yang sama, mereka adalah orang yang paling sulit mempercayai siapapun. Apakah mereka akan mempercayai Flavio? Sungguh lelucon. Mereka mengerti bahwa mereka memiliki peluang lebih baik jika tetap tinggal di lisan.
Flavio menyipitkan matanya, jelas tidak puas dengan jawabannya. Apakah kau benar-benar akan memperjuangkannya? Jujur saja, bahkan jika kau mengalahkan pasukan yang kita bawa kali ini, bagaimana dengan yang berikutnya? Dan yang berikutnya, dan yang berikutnya. Kita memiliki banyak semesta di tangan kita, jadi kita tidak kekurangan ahli. Sekarang, bisakah kau mengganti ahlimu secepat kami? Sekali lagi, lapangan menjadi sunyi. Namun, Solgem, yang belum mengatakan apapun hingga saat ini, akhirnya berbicara. Itu lelucon yang lebih besar. Semua orang memperhatikannya saat dia mendekati sisi Gragatu dan Kafan. Aku berasal dari alam semesta Turmaloid, jadi aku tahu tentang kesulitan menaklukkan alam semesta lain seperti halnya dirimu. Aku tidak ragu kau memiliki lebih banyak ahli di berbagai alam semesta yang kau kuasai. Namun, pada saat yang sama, mereka adalah garis pertahananmu melawan kekaisaran lain. Kau tidak dapat menghabiskan terlalu banyak sumber daya di alam semesta kecil seperti ini. Sekarang, aku bertanya-tanya, apakah alam semesta garisanmu akan mengalihkan lebih banyak pesawat luar angkasa dan para ahli untuk menaklukkan alam semesta terpencil ini? Mereka mungkin akan mengirim gelombang serangan kedua atau ketiga. Namun setelah itu, mereka harus mempertimbangkan biayanya. Flavio membalas. Dan kau bilang kau bisa menahan 2 atau 3 gelombang. Kau mungkin bahkan tidak bisa menahan gelombang pertama, aku. Mungkin, Solgem tidak menyangkal kemungkinan itu. Terlalu banyak variabel yang berperan, jadi tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Belum lagi Chaos Origin Source sedang dalam kondisi buruk, jadi peluang mereka juga tidak terlalu besar. Namun, jika kita berhasil menahan 2 dari 3 gelombang pertama, kita akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki meja perundingan. Itu adalah sesuatu yang telah didiskusikan Solgem dengan Realm of Gods, Devils, and Angels. Mereka benar-benar tidak akan mampu bertahan selamanya. Musuh memiliki terlalu banyak ahli. Bahkan jika mereka menahan 2 atau 3 gelombang pertama, garisan hanya akan menghentikan serangan sesaat dan menunggu beberapa ribu tahun sebelum datang ke pintu mereka lagi. Saat itu, mereka masih dalam tahap pemulihan dari kerusakan akibat perang pertama. Di sisi lain, garisan hanya perlu menunggu lebih banyak ahli lahir karena alam semesta garisan tidak diserang dan tidak mengalami kerusakan apapun. Jika ada, kematian para ahli dalam perang di Lisan akan membuat sumber daya lebih tersedia di wilayah garisan agar lebih banyak ahli bangkit. Namun, Lisan akan menghabiskan banyak sumber dayanya hanya untuk menghadapi perang pertama dan tidak akan pernah pulih tepat waktu, baik dalam hal sumber daya maupun jumlah ahli. Itu adalah pertempuran yang sia-sia. Jadi, yang terbaik adalah memasuki meja perundingan. Hanya ada satu masalah, sumber asal Chaos. Bab 2785. Rencananya adalah untuk memasuki meja perundingan, dan menjadi pengikut semesta. Namun, ada satu masalah besar dengan itu. Sumber asal Chaos. Sumber-sumber ini terlalu penting bagi semesta lainnya. Mempertimbangkan keadaan semesta Lisan saat ini, jauh lebih baik untuk mendapatkan sumber asal Chaos dan membiarkan semesta itu sendiri menghilang. Flavio, benar, lanjut Solgem. Jika kami berhasil menahan cukup banyak pasukanmu, biaya untuk memperoleh Chaos Origin Source akan melampaui nilainya. Saat itu, kau tidak punya pilihan lain. Kau harus bernegosiasi dengan kami. Seolah-olah, Flavio segera menepis gagasan itu. Agar itu terjadi, aku harus kalah. Tahukah kau apa yang akan terjadi pada reputasiku? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Selain itu, bahkan jika kau entah bagaimana berhasil mengalahkan pasukanku, kau pasti tidak bisa mengalahkan pasukan yang mengejarku. Tentu, kau mungkin benar. Tidak lebih dari 1 atau 2 serangan tambahan akan terjadi sebelum garisan mempertimbangkan negosiasi. Sayang sekali kau tidak akan bertahan sampai saat itu. Solgem mengangkat bahu. Itu masih belum kami ketahui. Kami tahu kau akan datang, jadi kami membuat persiapan yang matang. Berikan yang terbaik. Setelah mengatakan itu, ia kembali ke belakang, meninggalkan Kafan dan Gragatu di sana. Gragatu mendesah dan bertanya pada Flavio. Solgem belum berkomentar tentang hal itu, tetapi tujuan kita adalah menjadi vasal Universe. Tidakkah kau akan mempertimbangkannya daripada melanjutkan perang ini? Tidak mungkin, kata Flavio. Tetapi tawaranku juga berlaku. Terserah kau mau percaya atau tidak. Kalau begitu kurasa kita tidak punya hal lain untuk dibicarakan, kata Kafan.
Mari kita coba. Gragatu mengangguk, dan keduanya kembali ke pasukan mereka. Pesawat luar angkasa yang digunakan Flavio untuk berbicara dengan mereka juga mundur. Dengan kedua belah pihak bertekad untuk mencapai tujuan mereka, mereka menyampaikan perintah. Mulai serangan, kata Flavio di pihak pasukan garisan. Di pihak lisan Universe, Gragatu melirik Solgem. Kita punya keunggulan jumlah, tapi teknologi mereka jauh lebih maju dari kita. Apa kau yakin bisa mengendalikan benda itu? Benda itu bisa saja memusnahkan kita semua. Solgem mendesah menanggapi. Aku tidak yakin, tetapi kita hanya bisa mengujinya. Jika tidak berhasil, kita harus bekerja dengan apa yang kita miliki. Sesederhana itu. Kita juga perlu memanfaatkannya dengan baik. Solgem kemudian mengeluarkan lencana komunikasinya dan menyampaikan pesan. Musuh sudah mendekat dari pihak garisan, jadi dia tidak bisa menunda. Tunggu sampai keadaan memanas, lalu lepaskan. Baiklah, jawab Rugo, satu-satunya roh kematian yang hidup di sisi kultivasi alam semesta. Dia juga yang mendatangi si kembar ketika Solgem akhirnya keluar dari alam dimensi Solgem. Sofia, malaikat binatang semi-celestial, melangkah maju dengan cepat. Yah, mereka akan curiga jika tidak ada dari kita yang keluar untuk bergabung dalam pertarungan, jadi aku akan maju. Mari kita mulai dengan 2 atau 3 dari kita, para semi-celestial. Kilindou dari Devils juga menyusul. Aku akan bergabung denganmu. Huban dari Essence Rache juga mengajukan diri. Aku sudah bersembunyi bersama Essence Rache terlalu lama. Kurasa sudah saatnya aku menggunakan korku secara nyata. Tak lama kemudian, kedua belah pihak mulai bertempur di berbagai titik berbeda di tengah angkasa luar. Ketika Kilindou, Huban, dan Sofia muncul, begitu pula 3 semi-celestial dari pasukan garisan. Kedua belah pihak tahu bahwa jika mereka bertempur di sana, mereka akan memengaruhi pasukan mereka sendiri, jadi ke-6 semi-celestial itu menjauh dari medan perang. Hal-hal seperti itu dapat dilihat di mana-mana. Medan perang para ahli alam dewa juga berada jauh. Sebagian besar pasukan sebenarnya terdiri dari para kultivator alam ruang waktu dan di bawahnya. Mereka adalah orang-orang sejati yang tidak peduli dengan medan perang mereka sendiri. Jika Anda tidak ingin terlibat, menjauhlah. Pada dasarnya, itulah aturan bagi mereka. Skala pertempuran itu begitu besar sehingga butuh waktu beberapa jam bagi kedua belah pihak untuk benar-benar terlibat di semua sisi. Tentu saja, ini hanyalah permulaan. Butuh waktu berbulan-bulan sebelum ada yang memperoleh gambaran nyata tentang pihak yang menang atau kalah. Kembali di alam dewa, Ryan dan Romario masih mengerjakan formasi mereka ketika, tiba-tiba, mereka dipanggil keluar dari alam dimensi permata jiwa. Ada apa? Tanya Ryan kepada seorang Leviathan yang berhenti di wisma tamu yang mereka gunakan. Seseorang dari pusat alam dewa sedang berada di luar sana dan menanyakanmu, kata Leviathan itu. Sekarang, keberadaan Leviathan dan rumah mereka sudah diketahui semua orang. Seringkali, para kultivator datang untuk bertukar informasi, barang, dan hal-hal seperti itu untuk membantu upaya perang melawan garisan. Hanya saja, Leviathan tidak pernah membiarkan mereka memasuki alam dimensi mereka kecuali benar-benar diperlukan. Itulah sebabnya pengunjung harus meminta seseorang untuk memanggil Ryan. Ryan menatap Romario, yang hanya mengangguk. Aku akan pergi melihat replika itu. Kau pergi dan memeriksanya, katanya dengan Divine Sense. Ryan menerimanya dan pergi bersama Leviathan. Beberapa menit kemudian, mereka melewati portal yang menghubungkan keluar. Baru saat itulah indera surgawi Ryan menemukan siapa yang datang menemuinya. Selamat, Havek Sasamil, roh pembeku laut yang bekerja untuk ras humanoid di Sekte Rambram. Dia adalah tokoh utama dalam sistem komunikasi humanoid. Dia juga merupakan reinkarnasi Havek dari planet Sunkan. Biasanya, dia tidak diizinkan keluar dari Sekte Rambram. Lagi pula, dia tahu segalanya tentang sistem komunikasi. Namun, setelah Ryan menyebarkan sistem komunikasi melalui 3 alam tinggi, kepentingannya tidak lagi sebesar itu. Sistem komunikasi bukan lagi rahasia. Berkat itu, tidak perlu lagi mengurungnya di sekte itu. Dia masih memimpin Formation Masters dari Rambram Sect. Bagaimanapun, dia sendiri adalah Formation Master, dan itu adalah hal yang paling dia cintai. Hai, lama tak jumpa. Tidak bertemu. Ryan segera mendekat. Ya, apa yang kau lakukan di sini? Havek menunjuk ke belakang. Di sini. Ryan melihat ke kejauhan. Di sana,
Sebuah menara komunikasi kecil terlihat. Oh, kalian akhirnya berhasil memperluas sistem komunikasi sampai ke sini. Bab 2786. Faktanya, sistem komunikasi tidak seharusnya sampai sejauh ini ke wilayah alam dewa. Benua ini tidak terlalu penting dalam skala besar, dengan sangat sedikit ahli yang dapat memberikan kontribusi berarti bagi perang. Namun, kemunculan tiba-tiba para Leviathan, meskipun kemampuan tempur mereka relatif lemah, membawa dinamika baru pada konflik tersebut. Makhluk-makhluk ini, dengan alam kultivasi mereka yang sangat tinggi dan sejumlah besar anggota alam keilahian tingkat puncak, berutang kekuatan mereka pada hubungan garis keturunan dengan inti alam dimensi, tempat fragmen fondasi alam semesta berada. Kekuatan tempur seperti itu tidak dapat diabaikan, jadi salah satu syarat bagi Leviathan untuk berpartisipasi dalam perang adalah agar sistem komunikasi mencapai tanah suci mereka dengan cara apapun. Para ahli Realm of Gods jelas menerimanya, dan Havek pun tiba di sini dengan sistem komunikasi tersebut. Olfris tiba-tiba muncul di luar, menatap para pengunjung dan terutama menara di kejauhan. Apakah itu yang kupikirkan? Ryan tersenyum menanggapi. Itulah yang sebenarnya. Kau mendapat lencana komunikasi dari Sekte Rambram, bukan? Cobalah. Kau seharusnya sudah tahu cara menggunakannya. Olfris, seorang Leviathan alam dewa tingkat puncak, merasa dirinya terombang-ambing antara tugas dan keinginannya. Sementara dia dipilih untuk tetap tinggal dan melindungi alam dimensi Leviathan, hatinya rindu untuk ikut bertempur dan mempertahankan pilar fondasi alam semesta. Keputusan untuk tetap tinggal bukanlah keputusannya, tetapi dia menerimanya dengan berat hati, mengetahui bahwa perannya sangat penting dalam memastikan keamanan tanah suci mereka. Dengan cara tertentu, itu menunjukkan kepercayaan yang mereka berikan pada Olfris. Hanya saja Olfris tidak benar-benar menginginkannya. Pada akhirnya, dia tetap tinggal dan telah menunggu di sini sejak saat itu. Hebat, sepertinya tiga alam tinggi mampu menahan para penyerbu untuk saat ini. Benar saja, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa informasi mengenai perang. Ryan mengambil lencana komunikasinya sendiri dan melihat ke dalam juga. Yah, itu sudah bisa diduga. Jika perang skala semesta bisa selesai dalam beberapa hari, maka tidak ada gunanya bertahan atau menyerang sama sekali. Pihak yang kalah akan tahu sebelumnya bahwa pertempuran tidak ada artinya. Havek setuju dengan Ryan. Memang, perang ini akan memakan waktu yang sangat lama. Solgem menyiapkan banyak formasi dengan para master formasi lain yang membantu pihak kita bertahan melawan serangan di pilar. Titik krusialnya tampaknya adalah Chaos Origin Source. Selama mereka tidak membiarkan garisan universe masuk, masih ada harapan. Itulah sebabnya sebagian besar ahli kita berada di Universe Foundation Pilar. Menurutmu butuh waktu berapa lama? Olfris tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sayangnya, Ryan tidak punya jawaban. Tidak tahu. Aku hanya berharap ini akan memakan waktu yang sangat lama. Akan lebih baik jika kita berhasil memaksa mereka untuk melarikan diri. Ryan lalu menggelengkan kepalanya dan menarik Havek. Karena kamu di sini, itu berarti kamu punya waktu luang, kan? Bantu aku dengan formasi yang sedang kukerjakan. Havek segera menjauh. Bebas. Aku pemimpin master formasi di Sekte Rambram. Bagaimana aku bisa bebas? Aku datang ke sini hanya karena ingin menengokmu. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimanapun, kau tampaknya baik-baik saja, jadi aku akan kembali. Dia segera berbalik dan bersiap untuk pergi. Ryan tersenyum. Ini adalah tipe baru formasi sirkuit dengan kekuatan spasial. Havek terdiam sejenak dan menatap Ryan. Apakah dia menggunakan metode penggunaan kekuatan spasial yang kamu sebutkan dalam komunikasi terakhir kita? Yang ditunjukkan Romario kepada kelompokmu. Romario telah memberitahu mereka bagaimana dia menggunakan kekuatan spasialnya untuk melintasi dua sisi alam semesta. Ryan sering berbicara dengan Kia dan Havek tentang formasi, jadi dia menyebutkannya kepada mereka. Dia melakukan itu ketika dia kembali ke ras Leviathan. Bagaimanapun, dia harus melewati pusat alam dewa. Baik Havek maupun Kia menjadi sangat tertarik. Sayangnya, tak satu pun dari mereka dapat meninggalkan posisi mereka. Namun, sekarang Havek ada di sini, jadi bagaimana mungkin Ryan tidak mencoba menggayat orang ini? Pengetahuan Havek tentang Circuitry Formations jelas merupakan salah satu yang terbaik di Realm of Gods. Tentu saja, Ryan mengangguk. Sebenarnya, formasi ini tidak akan berfungsi sama sekali jika kita tidak menggunakan metode Romario. Ayo, aku tahu kau tertarik.
Sistem komunikasi sudah menjadi formasi sirkuit yang dikenal di semua 3 alam tinggi. Sekte Rambram tidak benar-benar membutuhkanmu untuk berada di sana setiap saat lagi. Bantulah teman lamamu, iya. Havek berjuang antara tugasnya di Sekte Rambram dan keinginannya untuk mempelajari formasi baru. Pada akhirnya, dia tidak pernah menjadi tipe yang menang melawan keinginannya, jadi dia mengangguk. Arhe, baiklah. Aku akan tinggal sebentar untuk membantu. Jika sifat-sifat kekuatan spasial yang kamu sebutkan berfungsi sebagaimana mestinya, kita dapat menggunakannya dalam sistem komunikasi juga. Itu temanku Havek Sasamil. Hahaha. Ryan tertawa dan membimbingnya masuk ke tanah suci Leviathan. Tunggu, sebentar. Havek mengeluarkan lencana komunikasinya sendiri. Setelah bertukar kata dengan beberapa bawahannya di Sekte Rambram, dia akhirnya mengangguk. Baiklah, beberapa orang di Rambram mengutuk dan mengeluh padaku, tetapi aku berhasil meyakinkan mereka untuk meninggalkanku sendiri untuk sementara waktu. Ayo pergi. Ryan tertawa lagi dan menarik Havek bersamanya. Olfris mendengar semua itu dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan apa yang direncanakan Ryan. Sebaliknya, dia tetap berada di luar alam dimensi dan terus menggunakan lencana komunikasi untuk memeriksa berita perang. Asteris gemuruh. Saat itulah daratan berguncang sejenak. Dan itu terjadi lagi. Hieumu tampaknya cukup sibuk, Olfris mendesah. Semoga saja kura-kura itu tidak mati. Ah, sudahlah. Dia bersikeras tidak butuh bantuan, biarlah. Akhirnya, dia mendapatkan semua informasi yang diinginkannya dan kembali ke alam dimensi juga. Bab 2787. Seminggu kemudian, ini konyol. Bagaimana kau bisa mengharapkan rune spasial transisional untuk disinkronkan dengan yang asli dan replikanya tanpa dukungan inti? Havek mengeluh kembali kepada Romario. Romario menjadi marah saat dia mengulangi ucapannya. Seperti yang kukatakan, mereka memiliki aliran energi surgawi mereka sendiri. Mereka tidak perlu terhubung ke inti untuk memperoleh energi mereka. Mereka hanya perlu berkomunikasi, meskipun itu tidak sinkron sempurna. Tidak masuk akal. Havek tampaknya tidak peduli. Kau hanya ingin bertaruh bahwa semuanya akan baik-baik saja seperti ini. Kau juga harus terhubung ke inti untuk mendapatkan energi. Dan saya sudah bilang itu tidak perlu. Lagi pula, kita tidak punya waktu. Perubahan seperti itu akan menunda proyek beberapa bulan lagi, Romario membalas. Apakah kamu lupa kita sedang berperang? Kita perlu menukar wilayah secepat mungkin. Baiklah, baiklah, Ryan segera menengahi. Pembahasan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Aku mengerti konsep ayah, dan dia punya pendapat yang valid tentang kurangnya waktu. Pada saat yang sama, Havek benar tentang sinkronisasi yang sempurna, karena itu akan memberi kita peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Jadi, mengapa kita tidak melakukan keduanya? Havek lebih dari cukup mampu untuk mengerjakan sinkronisasi sementara ayah dan aku mengikuti program awal. Dengan begitu, kita tidak perlu menunda, kan? Romario menatap Havek. Bakatnya dalam formasi tidak buruk, saya akui. Namun, itu satu alasan lagi bagi kami untuk mengikuti proyek awal. Dengan bantuannya, kami benar-benar dapat menyelesaikannya lebih awal. Dan saya katakan saya tidak akan melakukan pekerjaan yang ceroboh seperti itu, Havek menolak. Karena saya bisa mendapatkan sinkronisasi yang sempurna, saya akan melakukannya. Cukup, Ryan menghentikan mereka lagi. Ayah, biarkan Havek melakukan apa yang dia mau. Pertama-tama, kami tidak berharap akan mendapatkan bantuannya. Fakta sederhana bahwa kami dapat menggunakannya untuk mendapatkan sinkronisasi sempurna sambil tetap mempertahankan jadwal waktu semula sudah merupakan kemenangan bagi kami. Bagaimana menurutmu? Romario akhirnya hanya bisa menerima. Ia tidak bisa memaksa Havek untuk melakukan apa yang diinginkannya. Romario adalah ahli alam dewa puncak, tetapi kekuatan saja sudah cukup untuk meyakinkan Havek. Kalaupun ada, Havek malah bisa menggagalkan rencana itu karena ia tidak menyukainya. Baiklah, tapi aku akan terus memeriksa rune sinkronisasi. Jika kulihat rune itu akan memengaruhi jadwal proyek, kau akan mengalihkan sumber dayamu kembali ke rencana awal. Bagaimana, menurutmu, apakah kau bisa mengatasi pengaturan ini? Havek langsung menerimanya. Aku jenius. Aku jelas bisa mengatasinya. Lihat saja, orang tua. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana melakukannya. Sementara itu, di luar semesta,
Flavio menyaksikan banyak layar informasi yang muncul tanpa henti di kabinnya. Semesta garisannya jelas memiliki keunggulan dalam kekuatan individu berkat armor canggih mereka. Namun, setiap kali ia mencoba pasukannya untuk mendapatkan keunggulan, keunggulan itu lenyap dalam asap. Formasi yang tak terhitung jumlahnya digunakan dalam pertarungan di pilar pondasi. Biasanya, formasi seperti itu tidak akan menjadi masalah bagi pasukannya karena mereka jauh lebih buruk daripada yang disiapkan di dalam pesawat ruang angkasa itu sendiri. Teknologi di alam semesta ini benar-benar jauh tertinggal. Namun, cara formasi itu digunakan selalu membuat orang-orangnya lengah. Sial, lagi. Baru saja, dia melihat sekelompok puluhan ribu ahli dari pasukannya jatuh ke dalam perangkap lain. Tidak ada apa-apa di sana. Semuanya sudah diperiksa sebelumnya. Meskipun demikian, mereka tetap saja jatuh ke dalamnya, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Namun, Flavio segera bangkit dan menenangkan dirinya. Ia mulai berjalan mengelilingi kamarnya sambil menyipitkan matanya. Ia pernah berpartisipasi dalam penaklukan alam semesta lain sebelumnya. Alam semesta yang berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada lisan, boleh Anda tambahkan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan perlawanan sebanyak yang dilakukan alam semesta ini. Ada yang salah. Taktik-taktik ini, itu bukan sesuatu yang seharusnya Anda temukan di tempat seperti ini. Dia teringat kembali hari saat dia berbicara dengan Kavan, Gragatu, dan Solgem. Orang itu, dia bilang dia berasal dari Turmaloid Universe. Saat itu, Flavio tidak terlalu mempedulikannya. Penghuni dari alam semesta lain yang ditemukan di alam semesta yang ia lawan bukanlah hal baru. Kalaupun ada, hal seperti itu cukup sering terjadi. Turmaloid, itu adalah kekuatan yang mampu berhadapan langsung dengan garisan kita. Namun, mereka pasti sedang bermimpi jika mereka mengira bisa mempertahankan semesta sejauh ini dari wilayah mereka. Flavio terus merenung. Kita hampir tidak pernah berinteraksi satu sama lain karena ada kekaisaran lain di antara kita. Mengapa ada kekaisaran Turmaloid yang tinggal di tempat ini? Mereka terlalu jauh, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak bisa disalahkan karenanya. Tuanna diusir dari Turmaloid, tetapi jumlah ahli yang mengetahuinya sangat sedikit. Berita seperti itu tidak pernah sampai ke kekaisaran garisan. Mereka memang terlalu jauh satu sama lain, jadi garisan tidak secara aktif mencari informasi mengenai Turmaloid. Flavio kemudian melambaikan tangannya, dan layar lain muncul di depannya. Kirim pesan ke rumah. Minta mereka untuk memeriksa apakah mereka tahu tentang tokoh penting dari Turmaloid yang dikerahkan ke daerah tersebut. Turmaloid. Sebuah suara bergema di ruangan itu, jelas-jelas bingung. Ya, Tuan. Namun, pria itu tidak bertanya apapun dan hanya mengikuti perintah. Flavio tahu akan memakan waktu yang cukup lama bagi orang-orang di garisan untuk menyelidiki alam semesta yang sangat jauh, jadi ia hanya mengirim pesan dan membiarkannya berlalu untuk sementara waktu. Setelah itu, ia membuka saluran komunikasi lain yang terhubung dengan pasukan di pilar Yayasan Semesta. Saya mengizinkan penggunaan sinar stelar. Di sisi lain transmisi, seorang semi-celestial bernama Gluklol tampak terkejut. Tapi Tuan, Stellar Ray akan menghabiskan kekuatan 5 fragmen secara keseluruhan. Kapal-kapal yang ditenagai olehnya harus ditinggalkan. Tidakkah para petinggi garisan akan mengeluh jika kita kehilangan 3 dari mereka sekaligus? Kau tidak perlu khawatir. Lakukan saja apa yang kukatakan, Flavio tidak peduli. Baik, Tuan. Gluklol mengangguk. Karena Flavio akan bertanggung jawab, dia tidak punya alasan untuk tidak mengikuti perintah. Bab 2788. Saat alam semesta lisan bertempur melawan pasukan garisan, Gragatu dan Kavan mengawasi semuanya bersama Solgem dan beberapa ahli lain yang membantu menyusun strategi. Segalanya berjalan lebih baik dari yang diharapkan, Gragatu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkannya. Kami memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dan kami membangun banyak jebakan saat perang belum dimulai, kata Solgem. Setiap kali kami memaksa musuh mundur di beberapa area yang kami kuasai, Formations Master Group dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun kembali semuanya. Kami memiliki seluruh sumber daya semesta yang siap kami gunakan. Sebaliknya, mereka tidak. Keadaan akan membaik seiring berjalannya waktu. Solgem kemudian melirik ke arah tertentu di tengah berbagai medan perang yang diselimuti Divine Sense-nya. Yang terpenting, kita tidak perlu melepaskan benda itu.
Kafan menyipitkan matanya. Jelas mereka tidak mengharapkan perlawanan seperti itu dari kita. Namun, saya tidak berpikir hal-hal akan terus berjalan semudah ini sampai akhir. Seolah menjawab perkataan Kafan, perubahan mulai terjadi dalam formasi pesawat luar angkasa di pihak musuh. Mereka sedang melakukan sesuatu. 5 pesawat ruang angkasa memisahkan diri dari armada, saling mendekat dalam formasi melingkar. Mereka sangat besar, jadi perubahan seperti itu masih memakan waktu hampir 30 menit. Pada saat yang sama mereka bergerak, seluruh armada melakukan hal yang sama. Mereka semua menciptakan formasi melingkar lain di sekitar kelima pesawat ruang angkasa itu. Melihat dari jauh, orang akan melihat 2 cincin. Satu cincin kecil di tengah dibuat oleh 5 pesawat ruang angkasa awal, dan satu cincin yang jauh lebih besar, dibuat oleh seluruh armada. Apakah mereka berencana untuk menyerang? Gragatu menyipitkan matanya dan bersiap untuk membunyikan tanda mundur. Itu tidak masuk akal, Kafan menggelengkan kepalanya. Tentara mereka akan berada di garis tembak. Apakah mereka akan mengalahkan pasukan mereka sendiri hanya untuk membunuh pasukan kita? Namun, begitu Kafan mengucapkan kata-kata itu, rune spasial yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di sekitar pasukan garisan Universe. Kilatan cahaya perak menutupi penglihatan semua orang saat pasukan garisan menghilang di tengah angkasa, dipanggil kembali ke kapal mereka sendiri. Lalu, bisakah melakukan itu? Kafan terkejut. Pertarungan itu menciptakan ruang yang sangat kacau. Teleportasi dalam kondisi ini kemungkinan besar akan membuatmu tersesat di ruang angkasa. Sebagai tanggapan, kau bisa berakhir di mana saja di alam semesta. Namun, itulah yang sebenarnya terjadi. Kita lengah, Solgem menyipitkan matanya. Bunyikan perintah mundur. Beritahu semua orang untuk menyebar. Hanya karena kita tidak bisa berteleportasi di tengah ruang yang kacau, bukan berarti garisan Universe tidak bisa melakukannya. Semua rune itu kemungkinan besar diciptakan untuk strategi khusus ini. Flavio mengamati melalui monitor dan menyadari peluang di pasukan lisan Universe. Terlambat. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri sekarang? 5 pesawat ruang angkasa di tengah mulai bersinar dengan cahaya hitam dan putih yang kuat. Fragmen-fragmen fondasi alam semesta yang menggerakkan pesawat-pesawat itu melepaskan energi yang tak terbayangkan. Namun, ada harganya. Fragmen-fragmen itu sendiri, yang pernah menjadi bagian dari alam semesta lain yang telah hancur, juga mulai retak. Di luar, semua orang melihat 2 cincin yang terbentuk oleh pesawat ruang angkasa di kejauhan yang saling menyerang. Pesawat-pesawat di luar bertindak sebagai kekuatan penekan, menghalangi kekuatan 5 pesawat pusat untuk melarikan diri. Solgem menggertakkan giginya. Lakukan. Seketika, beberapa perintah lain diberikan kepada semua ahli alam dewa dan alam ruang waktu di medan perang. Mereka semua menghentikan semua yang sedang mereka lakukan dan menarik banyak ahli ke alam dimensi saku mereka sendiri. Masing-masing dari mereka hanya peduli dengan para ahli di sekitar mereka. Begitu mereka menarik semua orang, mereka langsung terbang menjauh. Hanya dalam beberapa detik, sekumpulan besar ahli menghilang satu demi satu. Itu adalah upaya terkoordinasi yang sekali lagi membuat Flavio menganga lebar di kamarnya. Mustahil. Untuk membawa para ahli ke pocket dimensional realms, para ahli itu harus mempercayai para ahli lain yang membawa semua orang ke dalam. Pertama-tama, mereka tidak dapat melawan kekuatan spasial di sekitar mereka, yang akan membuat mereka rentan terhadap musuh-musuh mereka. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Alasan untuk pertanyaan itu sangat sederhana. Pertama, idenya adalah menggunakan metode ini untuk menyelamatkan sebanyak mungkin ahli jika mereka mendapati diri mereka dalam pertempuran yang kalah. Bahkan jika para ahli tingkat rendah menjadi rentan untuk sesaat, dalam skala besar, mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup jika mereka mempercayai para ahli tingkat tinggi yang menarik semua orang ke alam dimensi saku mereka. Dengan melakukan itu, pasukan mereka akan dapat mundur dan menyelamatkan banyak nyawa. Itulah sebabnya Solgem menjelaskan kepada semua orang bahwa begitu perintah mundur diberikan, tidak seorang pun boleh melawan tarikan spasial. Jika mereka melakukannya, mereka akan tertinggal. Itu bahkan bukan masalah kepercayaan lagi. Jika seseorang dengan kultivasi rendah tetap tinggal, kemungkinan besar dia akan mati juga. Itu adalah masalah bertahan hidup. Membiarkan nasib mereka kepada pakar tingkat tinggi adalah kesempatan terbaik mereka untuk meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Namun, tidak ada yang menyangka akan digunakan pada saat seperti ini,
termasuk Solgem. Itu karena strategi mundur ini direncanakan akan dilakukan di tengah pertempuran yang kacau melawan pasukan garisan. Tidak diragukan lagi banyak korban akan terjadi karena sekutu mereka membuat diri mereka rentan terhadap pasukan spasial. Tapi, pasukan garisan telah diteleportasi beberapa saat yang lalu. Pada akhirnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jadi ahli tingkat tinggi dapat dengan mudah menarik miliaran orang tingkat rendah ke alam dimensi saku mereka tanpa risiko. Dalam beberapa detik berikutnya, semua ahli alam dewa dan alam ruang waktu menyerbu keluar dari jangkauan laser. Tidak ada seorang pun di sana yang dapat menghentikan mereka, jadi itu cukup mudah. Hentikan serangan. Flavio menyadari bahwa rencana untuk melenyapkan sebagian besar pasukan lisan tidak akan berhasil dan segera memerintahkan. Namun, tidak mungkin, Tuan. Salah satu bawahan menjawab. Begitu Star Ray diaktifkan, tidak ada jalan kembali. Kita perlu menghancurkan fragmen agar itu mungkin. Berhenti sekarang hanya akan menyebabkan kelima pesawat luar angkasa itu meledak di tengah armada kita. Kita harus menembak. Pergi ke sana, dan jadilah bidikan Star Ray.